pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 itu ternyata mereka minum bareng dan memakai minum obat-obatan terlarang, bahwa Eki itu malam itu pakainya 10 butir sedangkan Anwar hanya pakai 2 saja sudah kelimpungan. Itu fakta yang tadi muncul di persidangan ya. Makanya kami sudah bisa bercerita tadi sampai Kang Deddy bilang 1.000.000% sudah saya yakini bahwa ini adalah apa katanya, peristiwa kecelakaan. Sebelum adanya putusan pengadilan yang telah bersifat hukum tetap dan berpotensi nanti akan merendahkan harkat dan martabat pengadilan. Kita nggak mau melakukan tindakan-tindakan contempt of court ataupun tindakan yang menghina peradilan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon dengan agenda mendengarkan saksi fakta sekaligus novum atau barang bukti baru. Adapun yang dihadirkan menjadi saksi yakni 3 rekan Eki, Muhammad Anwar, Arkan Noraga Jafar, dan Franciscus Herianto Marbun. Dalam kesaksiannya, mereka mengatakan jika almarhum Eki sempat mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang. Sontak saja, kesaksian 3 rekan Eki menarik perhatian banyak orang, lantaran kesaksian mereka bukan hanya sekedar baru, tetapi juga belum terungkap sebelumnya. Lantas, apa kata kuasa hukum 6 terpidana usai mendengar kesaksian mereka dalam persidangan? Pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 itu ternyata mereka minum bareng dan memakai minum obat-obatan terlarang, dan dalam kesaksian itu terungkap bahwa Eki itu malam itu pakainya 10 butir sedangkan Anwar hanya pakai 2 saja sudah kelimpungan. Itu fakta yang tadi muncul di persidangan ya, karena ini terbuka untuk umum gitu ya. Kemudian Franciscus Marbun itu menyaksikan bahwa helmnya itu depan tuh rusak berat, dan kebiasaan Eki diceritakan tadi ya, kita bukan mau menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal, ini kan kita mau mengungkap fakta ya bahwa ada alibi atau ada dugaan bahwa itu adalah kecelakaan murni, kan terpaksa kita harus mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya di belakang ini semua, bukan kita mengungkap kejelekan atau apa yang terjadi terhadap orang yang sudah meninggal. Ya ini terpaksa kami harus ungkap ya, karena ini untuk salah satu cara mengungkapkan kebenaran ya kan. Termasuk Franciscus Marbun menceritakan banyaklah tentang Eki, dan kalau kita lihat dari jam dan juga rangkaian peristiwa keberkesesuaian ya, maka menurut saya udah nggak bisa terbantahkan lah bahwa itu adalah satu peristiwa kecelakaan. Ya, tadi kami hadirkan ahli digital forensik ya, digital forensik, Pak Rismon ya, Sianipar. Ini beliau ini kan ahli betul. Kita sudah dengar semua kesaksiannya tadi. Beliau sudah terangkan dan kami sudah dapat konfirmasi bahwa ekstraksi yang ada di BAP dapat kami yakini lewat terkonfirm dari ahli itu 100% betul, dan penyajiannya dan jamnya pun kami sudah dapatkan terkonfirmasi pakai jam UTC ya. Jadi plus 7 jam dari jam SMS yang ada di situ tambah 7 jam. Jadi apa yang disampaikan Mega dan Widi kemarin di dalam persidangan bahwa mereka pukul 22 lewat 10 menit masih berteleponan dengan Vina, dan juga 22.14 mereka masih SMS-an, itu terkonfirm ya, saling berkesesuaian antara satu cerita dengan yang lain. Kalau dikatakan ada yang tidak berkesesuaian oleh karena jamnya berbeda-beda menit, itu ya ada yang 10 menit, 15 menit, menurut saya wajar ya. Wajar, kenapa? Karena kalau yang lain kan berdasarkan dugaan seperti yang disampaikan oleh Anwar dengan Arta tadi ya, perkiraan 21 sampai 21.45 ya.
mereka masih bersama-sama dengan Eki, lalu Eki permisi mau ke ATM, ya itu yang sering saya katakan, kami punya bukti. Dengan kata lain, dengan skenario kita mempertahankan tentang bahwa ini adalah pembunuhan, maka ini sudah gugur dengan sendirinya. Ya, ukur aja. Apapun yang dia sampaikan itu silakan saja, sah-sah saja menurut saya. Karena memang itu adalah hak menyatakan pendapat, hak berbicara, itu hak semua orang, nggak bisa kita larang. Karena itu pelanggaran HAM kalau kita larang-larang untuk seseorang untuk berbicara gitu loh. Silakan saja dia bertestimoni, silakan dia untuk berpendapat dan lain-lain bla bla bla. Saya kira kita semua patuh dan hormat kepada putusan hukum karena memang ini sudah diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita semua harus bersabar menunggu putusan ini sampai adanya putusan yang kita kategorikanlah mengkoreksi putusan sebelumnya. Saya kira untuk putusan PK tersebut itu sangat susah sekali untuk dikabulkan, mengingat novum yang mereka ajukan itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa. Sidang PK yang menghadirkan saksi fakta seperti 3 rekan Eki dan Deddy Mulyadi serta saksi ahli Indra Giri bagi kuasa hukum 6 terpidana tidak hanya membuktikan adanya rekayasa dalam kasus tewasnya Vina, tetapi juga memperbesar peluang dikabulkannya PK 6 terpidana. Bagi Jutek Bongso selaku kuasa hukum 6 terpidana, kebenaran tidak akan tertukar dengan kejahatan dan akan menemukan jalannya. Berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bukti kebenaran pada akhirnya akan menang. Atas hal itulah, Jutek Bongso yakin seyakin-yakinnya pengajuan kembali atau PK 6 terpidana akan dikabulkan. Jadi dengan jam-jam yang tadi saya sampaikan, saya uraikan tadi, dapat saya pastikan bahwa pembunuhan itu, skenario pembunuhan itu sudah game over ya. Menurut saya sudah selesai. Apalagi dengan saksi-saksi yang kita hadirkan, Dede yang mencabut keterangan bahwa peristiwa itu ada, bahwa itu dia katakan rekayasa. Liga Akbar yang tadi yang menguatkan cerita Aib dan Dede sekarang juga mencabut dan mengatakan itu bohong, diarahkan Rudiana. Ditambah lagi orang yang melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan, ditambah lagi orang yang berkomunikasi, ditambah lagi teman-teman Eki dan yang mengatakan mereka masih menghantar pukul 21.30 ke atas ya, kurang lebih gitu ya. Maka dapat kami pastikan skenario pembunuhan sekali lagi sudah runtuh ya. Orang mau ngomong apa saja dari pihak pembelanya di sana ya, terserah saja ya. Sah-sah saja apapun yang mau disampaikan, tapi saya hanya menyampaikan fakta persidangan yang terungkap dari hari ke hari. Kami mencoba menghadirkan fakta-fakta di dalam PK ini untuk mendapatkan kebenaran. Makanya kami sudah bisa bercerita tadi sampai Kang Deddy bilang 1.000.000%. Ya, ini kan orang cuma nyampe 100%. Kang Deddy Mulyadi tadi udah sampaikan dalam kesaksian tadi pagi kan. 1.000.000% sudah saya yakini bahwa ini adalah apa katanya? Peristiwa kecelakaan. Sudah pada kesimpulan itu gitu loh. Ya, saya pun setuju dengan apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi. Ya, bahwa pada melihat fakta yang terjadi, saksi yang melihat, barang bukti yang ada, luka yang ada, kondisi yang ada, kemudian lokasi TKP yang kita dapat faktanya semua. Saya pun sudah sampai berani saya katakan sudah di atas 100% lah, saya juga sama. Sebelum adanya putusan pengadilan yang telah bersifat hukum tetap dan berpotensi nanti akan merendahkan harkat dan martabat pengadilan. Kita nggak mau melakukan tindakan-tindakan contempt of court ataupun tindakan yang menghina peradilan. Saya kira untuk putusan PK tersebut itu sangat susah sekali untuk dikabulkan, mengingat novum yang mereka ajukan itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa.
Sementara, Ketua Relawan Sahabat Kapolri Herwanto Nurmansyah masih gigih memperjuangkan 6 terpidana dengan mengajukan gugatan Kapolri dan Polda Jawa Barat melalui pra-peradilan yang rencananya akan digelar Senin pekan depan. Adapun gugatan pra-peradilan dilayangkan lantaran gugatannya terhadap Kapolri agar menyerahkan barang bukti CCTV ditolak. Herwanto berkeyakinan jika barang bukti CCTV dapat diakses untuk dijadikan novum 6 terpidana yang saat ini sedang berjuang melalui sidang peninjauan kembali, maka kemungkinan sidang PK 6 terpidana dapat dikabulkan. Kami sudah antisipasi dengan mendaftarkan pra-peradilan. Alhamdulillah tanggal 23, besok hari Senin kita sidang pertama pra-peradilan. Jadi kami nggak kaget lah dengan dinyatakan gagalnya mediasi ini, kami nggak kaget. Sehingga kami sudah mengantisipasi mendaftarkan permohonan pra-peradilan. Jadi insya Allah Senin baru kita tempur yang sebenarnya. Apakah 6 handphone ini benar-benar dimiliki kewenangan dikuasai oleh pihak kepolisian, atau nanti kami bisa buktikan bahwa 6 handphone ini dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kalau sekarang upaya paksa nih, pra-peradilan sudah kami daftarkan, ya, dan Senin kita sidang. Nah, kali ini upaya paksa nih, kalau Pak Kapolri tidak mau membuka secara sukarela, dengan keikhlasan tidak mau buka, ya kami paksa dengan pra-peradilan. Kalau kami menang, kami ambil tuh handphone. Artinya kami kembalikan kepada pemiliknya, dan pemiliknya pasti akan buka. Gitu. Dan ini kami yakin, kalau langkah pra-peradilan ini kami yakin, kami bisa membuktikan ya, apakah 6 handphone yang disita oleh pihak polisi ini memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan. Nah, kita nanti buktikan kalau di persidangan, apakah pihak kepolisian yang memiliki kewenangan menguasai 6 handphone, atau kami nanti yang menang gitu. Jadi kami memiliki keyakinan di pra-peradilan kami menang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.